Saya kira ini ujian terakhir ya. Ujian terakhir bagi kepemimpinan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Apakah Pak Jokowi akan dikenang sebagai pembela konstitusi atau enggak? Yang terjadi adalah rusaknya tatanan konstitusional. Ketika rusaknya tatanan konstitusional, maka tidak ada lagi pegangan. Elit harusnya memegang konstitusi itu sudah diabaikan. Elit memiliki aturan main sendiri ya. Sedangkan warga negara yang masih memegang aturan konstitusi sebagai konsensus bersama itu akan melawan seperti itu. Nah, perlawanannya ini bisa berbentuk resistensi sipil. Apa yang terjadi hari ini, currency-nya itu waktu sekarang. Karena itulah Balik dan partai politik berusaha secepat mungkin gitu mengesahkan dan membahas dan mengesahkannya. Jadi menurut saya tensinya akan panas sampai tanggal 27. Dan apakah stamina masyarakat bisa sepanjang itu? Bagi saya, kalau time frame-nya hanya sampai tanggal 27, mungkin saja staminanya besar. Halo, selamat datang di CSI Spotlight bersama saya Safia Muhibat, host untuk episode kali ini. Darurat konstitusi di akhir masa pemerintahan Jokowi. Itu tema podcast kita kali ini. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terkait dengan pilkada. Sehari setelahnya, tiba-tiba Balik DPR membahas mengenai revisi Undang-Undang Pilkada dan sejatinya pada hari Kamis 24 Agustus 2024 diadakan rapat paripurna untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang Pilkada yang baru. Pada saat taping podcast ini dibuat, rapat tersebut masih ditunda. Untuk kita membahas isu yang sangat krusial bagi Republik ini, bersama saya untuk episode kali ini ada 3 orang rekan saya dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, yaitu Arya Fernandes, Niki Farizal, dan Edward Ghani. Halo Mas-mas semuanya. Halo, Mudah-mudahan keadaannya ini ya bahagia, tetap bahagia meskipun dalam keadaan darurat konstitusi. Ya, Katanya begitu. Oke, saya mulai dengan Mas Arya dulu aja kali ini. Ya. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Kayaknya kalau kita inget-inget ya, belum ada 10 tahun yang lalu gitu kita baca headline media gitu ngomongin soal demokrasi Indonesia tuh sedang membaik gitu ya. Apalagi setelah Pilpres 2014, kalau kita ingat ada tulisan di Journal of Democracy bilang Jokowi won and democracy survived gitu ya. Terus pada saat yang sama misalnya Goldman Sachs memprediksikan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi negara keempat terbesar secara ekonomi gitu. Jadi kayaknya kita ngelihat waktu itu masa depan Indonesia cerah banget gitu ya. Sekarang kok tiba-tiba kita ngomongin darurat konstitusi, ada apa nih? Apa yang terjadi ya? Iya. Saya kira ini ujian terakhir ya. Ujian terakhir bagi kepemimpinan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Apakah Pak Jokowi akan dikenang sebagai pembela konstitusi atau enggak? Karena di tangan Pak Jokowi itu salah satunya, karena kan pengesahan undang-undang itu setengahnya berada di DPR dan setengahnya berada di pemerintahan. DPR kemarin bersama pemerintah sudah mengesahkan di Balik dan hari ini saat taping ini dilakukan lagi penundaan proses rapat paripurna DPR. Dan saya kira mungkin tidak hanya Jokowi juga, tapi ini tugas para politisi dan elit kita. Apakah para elit dan politisi itu mampu menjaga marwah dari konstitusi kita atau justru tidak? Ya. Karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, putusan MK itu kan final dan mengikat ya. Dan dia harus dieksekusi dalam kebijakan-kebijakan politik, dalam hal ini tentu kepilkadaan ya. Dan mungkin menurut saya ada beberapa pembacaan juga ya. Kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi memberikan kabar baik, terutama bagaimana menjadikan kompetisi menjadi lebih baik ke depan. Ya. Kompetisi yang menjadi lebih baik ke depan itu salah satu indikator untuk melihatnya tentu apakah seberapa banyak partai punya kesempatan untuk bisa mencalonkan. Di undang-undang yang lama itu kan sangat terbatas Mbak Vivi. Hanya persyaratannya yang tinggi, 20% kursi dan 25% suara, itu menyebabkan tidak banyak partai yang bisa mencalonkan. Hanya beberapa partai besar saja yang bisa mencalonkan. Di Jakarta nggak ada satupun partai yang bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi, kecuali berkoalisi. Di Jawa Barat juga tidak ada partai yang bisa mencalonkan.
Nah, tiba-tiba MK membuat keputusan yang sangat penting dengan menurunkan persyaratan pencalonan dari 6,5% sampai 10%. Dan ini tentu membuka peluang banyak partai bisa mencalonkan. Kalau peluangnya terbuka, tentu pilkada menjadi lebih kompetitif. Nah, pasalnya harusnya DPR dan bersama pemerintah, karena pemerintah kan ikut dalam proses pembahasan di Balik. Ya. Harusnya DPR dan pemerintah harusnya secara dalam kondisi normal, mereka tentu pasti akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena memang mandat konstitusionalnya harus menerima. Tapi pertanyaannya kenapa partai-partai kecil menengah yang harusnya diuntungkan justru melawan. Nah, ini menarik nih. Ini harusnya partai yang sangat rasional dan ini menguntungkan harusnya mereka menerima. Ada beberapa dugaan, Pak Vivi. Dugaan yang pertama, mungkin ada kekhawatiran dari sisi partai koalisi, Kim Plus, kalau ini diterima, potensi bubarnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kan mungkin sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, Jawa Barat sudah ditentukan, Jawa Tengah sudah ditentukan, Jawa Timur sudah ditentukan, Jakarta, Banten sudah ditentukan sebagai 5 provinsi besar di Pulau Jawa. Tiba-tiba ada semacam berita yang mengejutkan, MK mengubah mekanisme pendaftaran. Tentu akan terjadi kekacauan. Ya. Proses pencalonan bisa berubah. Partai-partai yang awalnya sudah mengelompok, ya, sudah bersepakat untuk berkoalisi nih, tiba-tiba ada putusan MK, mungkin partai ini ingin mencalonkan si X, partai ini ingin mencalonkan si Y. Jadi mungkin ada kekhawatiran Kimnya bisa bubar lebih cepat kalau putusan MK ini dilaksanakan. Oke. Mungkin saya ke Mas Niki dulu nih ya. Saya balik lagi tadi dengan istilah darurat konstitusi. Itu kayaknya ngeri banget gitu kalau dengar. Saya mau nanya nih Mas Niki, benar nggak sih kita sudah sampai ke level darurat? Itu ada nggak indikatornya sampai itu bisa menjadi sesuatu hal yang harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia? Indikator yang paling jelas adalah ketika putusan MK yang sudah diputus itu nomor 60 dan 70 itu sudah final dan mengikat, tapi itu diabaikan begitu saja oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Nah, ketika itu diabaikan, itu akan mengurangi integritas dari konstitusi, merendahkan marwah dari lembaga peradilan konstitusi. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka yang terjadi adalah rusaknya tatanan konstitusional. Ketika rusaknya tatanan konstitusional, maka tidak ada lagi pegangan. Elit harusnya memegang konstitusi itu sudah diabaikan. Artinya elit memiliki aturan main sendiri. Sedangkan warga negara yang masih memegang aturan konstitusi sebagai konsensus bersama itu akan melawan. Seperti itu. Nah, perlawanannya ini bisa berbentuk resistensi sipil. Ya, seperti hari ini kita saksikan di TV atau di media sosial bagaimana mahasiswa, koalisi masyarakat sipil dan buruh dan partai politik juga ya, partai buruh ya, itu juga turun ke jalan. Itu resistensi sipil. Tetapi apabila ini tetap terjadi ini elit pemerintah dan DPR tetap nekat mengabaikan itu, maka akan terjadi namanya pembangkangan sipil. Ketika terjadi pembangkangan sipil, anggaplah buruknya adalah revisi itu ditetapkan menjadi undang-undang pilkada, lalu peserta pemilu memegang putusan MK. Saya tidak mau ikutin tidak mau ikutin revisi tapi ikutin putusan MK, itu terjadi pembangkangan sipil. Nah, hal-hal inilah yang harus dihindari. Sebelum itu terjadi, maka hendaknya para pembentuk undang-undang ini, pemerintah dan DPR, segera mengubah sikapnya. Jangan ugal-ugalan. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dari penjelasan Mas Arya dan kemudian Mas Niki barusan, sebenarnya kan ini udah ada rentetan peristiwa yang sejak beberapa waktu belakang gitu. Jadi bukan baru ini aja. Tapi memang dalam 2-3 hari ini yang sangat heboh karena adanya pembahasan di Balik DPR itu sehari setelah MK mengeluarkan putusan. Ini saya mau ke Mas Gani nih sekarang. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Balik DPR itu? Kalau misalnya kita lihat reaksi dari masyarakat sipil tuh keras sekali gitu dengan apa yang terjadi di Balik kemarin gitu ya.
kritik keras disampaikan kepada peran partai politik terutama Koalisi Indonesia Maju Plus. Bagaimana sih kita bisa memahami apa yang terjadi gitu di sana? Kalau kita percaya politik itu dekat dengan momentum kan Mbak Vivi, apa yang terjadi sekarang kan sebenarnya adalah reaksi masyarakat ketika melihat dengan gamblang sebuah proses legislasi yang dijalankan secara cepat dan niat politiknya lebih tinggi ketimbang niat teknokratisnya, kan gitu. Kalau misalkan sebuah undang-undang gitu ya, selayaknya dibahas secara runut dengan partisipasi yang cukup, misalnya pembahasan dengan waktu yang cukup, tentu saja tidak akan ada reaksi. Tapi kan konteks yang sangat spesifik terjadi nih sekarang nih gitu ya. Kayak misalnya RUU Pilkada ini sudah lama tidak dibahas. Gitu kan, sudah lebih dari setahun tidak dibahas gitu di DPR dan bahkan tidak ada dalam prolegnas, correct me if I'm wrong ya. Jadi memang pembahasan yang terjadi ini adalah sebuah reaksi bisa dibilang seperti terburu-buru yang dilakukan oleh partai politik dan politisinya yang ada di balik terutama untuk merespon apa yang tadi disampaikan sama Niki dan Mas Arya gitu ya, sebuah external shock atau misalnya perubahan konstelasi yang dihasilkan oleh MK. Sehingga publik yang sebenarnya narasi publik sedang mengapresiasi gitu ya, semacam secercah harapan dan angin segar baru yang dihasilkan oleh lembaga yudikatif yang sebenarnya kepercayaan kan sedang menurun juga tuh beberapa akhir ini gitu dengan putusan-putusan sebelumnya dan drama-drama lainnya gitu ya. Sehingga ini semacam ini game changer nih. Publik seakan-akan dari sebuah rasa frustasi dengan misalnya dinamika partai politik yang tidak mau bertanding misalnya, koalisi yang gemuk, tiba-tiba ada secercah harapan. Nah, publik lagi senang-senangnya, tiba-tiba terjadi manuver yang gamblang, bisa disaksikan, transparan oleh publik, yakni pembahasan undang-undang yang begitu cepat, gitu. Dan undang-undangnya jelas, gitu ya, membahas hal yang sedang diawasi bersama nih sama publik. Karena kita juga sama-sama paham lah Mbak Vivi kan, banyak sekali DPR melakukan pembahasan-pembahasan cepat biasanya. Dan juga misalnya undang-undang yang cepat itu juga belum tentu punya isu yang tertangkap oleh atensi publik. Nah ini menjadi sebuah hal yang menurut saya unik juga nih kasus yang sekarang ini. Dan kenapa atensinya bisa sebesar ini? Karena publik literally nih, itu bahasa anak sekarang, literally ini lagi fokus nih ke isu itu. Dan tiba-tiba ada respon yang begitu gamblang dan telanjang dilakukan di DPR dan di Balik. Nah menariknya itu kan sebuah pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah juga. Diskusi yang kita tonton bersama itu dilakukan bersama mitranya yaitu pemerintah. Dan kita tahu ada konstelasi misalnya reshuffle yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo gitu ya terhadap misalnya Menkumham misalnya. Ini kan publik jadi melihat bahwa ini tidak mungkin serta-merta hal yang random saja, tapi ada orkestrasi yang publik bisa melihat secara gamblang. Nah, karena itu bagi saya hal-hal ini kan sebenarnya bukan hal baru. Dalam artian kita selalu mengkritik DPR dalam konteks bagaimana membuat undang-undang secara transparan, bagaimana membuat partisipasi yang baik secara penyusunan undang-undang gitu ya. Nah ini mereka seakan-akan take to the extreme gitu kan. Ini lagi disorotin, tiba-tiba berani-beraninya gitu melakukan pembahasan undang-undang sedemikian gamblang gitu ya. Perdebatan yang bisa dikatakan tidak ada substansinya dan tidak substansial bagi mata publik. Dan yang paling penting tidak adanya warna yang berbeda. Itu yang akhirnya membuat masyarakat yang tadi Niki bilang gitu, emosinya ini lagi-lagi fokus banget nontonin drama yang mereka lagi kecewa, tiba-tiba ditambah. Istilahnya Mbak Vivi, udah dikasih luka, dikilik-kilik pula kan begitu. Nah makanya jadi tidak perlu heran gitu loh ketika kita melihat sebuah convergence ya dari para pelaku kepentingan, civil society, masyarakat. Dan yang kita tunggu pelaku politik sendiri pada akhirnya. Bagaimana mereka merespon narasi yang sudah dibangun di masyarakat saat ini. Masih nyambung dari komentar Mas Gani barusan ya. Balik ke Mas Arya lagi nih sekarang nih. Ini kalau misalnya tadi ngomongin atensi publik ke Balik gitu ya, apa yang terjadi di Balik gitu ya. Itu kalau kita lihat media termasuk sosial media gitu ya, itu yang jadi fokus biasanya itu partai-partai besar. Tadi kan Mas Arya bilang partai kecil ini dengan berbagai pertimbangan yang Mas Arya bilang barusan itu turut mendukung gitu ya RUU Pilkada ini gitu ya. Ini gimana ya kemudian image partai kecil menengah ini di publik untuk kedepannya gitu. Mereka dengan atensi sebegitu besar gitu terhadap apa yang terjadi di Balik. Kedepannya mereka nih gimana nih nasibnya nih?
Baik, Mbak Vivi, mungkin sebelum menjawab Ya. itu, mungkin saya pengen jelasin dulu ya kenapa kita memberikan semacam judul dalam mungkin podcast atau tadi kita media briefing soal darurat konstitusi. Pertama, kita melihat bahwa memang ada indikasi yang kuat dari DPR untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu sangat berisiko. Berisiko karena orang nggak percaya lagi pada proses penegakan hukum gitu ya. Dan apalagi Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusi yang putusannya itu harus diikuti oleh siapapun. Ketika dia sudah dibacakan, dia harus diikuti oleh siapapun. Nah, itu risiko yang pertama. Kenapa itu menjadi darurat ya? Yang kedua, dia menjadi darurat karena bayangkan ya, MK sudah bersidang dan memutuskan. Perkara itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Mei 2024. Jadi ada sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ada 4 bulan. Diputuslah oleh Mahkamah Konstitusi bahwa syaratnya udah berubah. Usianya begini, begitu. Kemudian tiba-tiba DPR, seperti tadi yang sampaikan Gani dan Niki, tiba-tiba kurang dari 5 jam atau kurang dari 12 jam bersidang dan memutuskan. Kita bisa bayangkan kira-kira KPU-nya akan nurut siapa nih? Kan pencalonan itu harus dilakukan di rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan. Kira-kira bayangkan KPU akan nurut siapa? Apakah KPU akan membuat PKPU berdasarkan putusan MK atau KPU akan buat putusan berdasarkan DPR? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini menjadi darurat karena sangat potensial sekali kalau setelah pilkada kemudian muncullah hasilnya, tiba-tiba kalau KPU menggunakan, katakanlah KPU menggunakan putusan dari DPR. Ketika ada orang yang nggak puas, diuji materi, dibikin sengketa ke Mahkamah Konstitusi, itu berpotensi semua pilkada yang sudah dilakukan berdasarkan putusan itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah kemudian kenapa ini kondisinya menjadi darurat. Ya. Selain tadi yang Niki sampaikan juga soal resistensi sipil. Ya, pembangkangan atau resistensi Itu bertahap. Nah, soal partai kecil. Partai kecil ini kan situasinya sulit ya. Sulit karena mereka harus survive dan bertarung dengan partai-partai besar yang sudah punya basis massa yang jelas, punya pendanaan yang jelas, punya kader yang juga kuat karena banyak yang menjabat sebagai bupati, wakil bupati, kepala daerah. Partai kecil amunisinya terbatas. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba ada semacam apa ya istilahnya, mujizat, bukan mujizat, ada semacam apa namanya? Ada semacam kabar baik ya. Ada semacam kabar baik bahwa MK memberikan kesempatan partai kecil Anda dapat mencalonkan dari menjadi kepala daerah yang syarat atau kecil menengah yang syaratnya nggak besar. Silakan gitu ya. Sama partai kecil menengahnya, oh enggak, kami nggak mau ikut gitu. Nah ini kan agak, kita nggak bisa berimajinasi ini ada apa. Apakah karena ada, kalau kata Gani tadi kan external shock ya. Dalam kondisi ini apakah ada external pressure? Kan kita nggak tahu juga ya. Itu yang itu menarik yang perlu untuk kita dibahas. Kita teliti. Ya. Itu kira-kira. Oke, siap. Balik ke Mas Niki lagi nih. Ya, Mbak. Nih kita berandai-andai nih ya. Ya. Kalau tiba-tiba ternyata RUU Pilkada ini sah ketok palu gitu ya. Tiba-tiba nanti malam ada tuh rapat paripurna gitu ya. Apa yang terjadi kira-kira Mas Niki? Tentu gelombang protes akan membesar, meluas ya. Yang jelas kota-kota strategis seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar dan Medan itu akan menjadi battleground resistensi publik ya, di sana. Dan ini akan menjadi melting pot kelompok mahasiswa, lalu CSO, ya, dan juga ya ini menariknya kelompok profesional pun juga akan ikut, kelompok kelas menengah ini, karena saya melihat bahwa isu ini sudah menjadi pembicaraan bersama di kelompok kelas menengah. Nah, ketika 3 sumbu ini menjadi terkonsolidasi, maka gerakan ini akan menjadi gerakan yang cukup meluas dan
memiliki daya gedor terhadap kekuasaan itu. Dan masyarakat sipil akan mendidik penguasa itu. Ini bukan ngancem ya? Oh, enggak. Ini kan sebenarnya yang menarik juga itu adalah kita tuh kan sedang dalam masa transisi gitu ya, transisi pemerintahan gitu kan. Kalau menurut Mas Gani ini ada nggak ya pengaruhnya? Terutama kalau kita melihat nanti pemerintahan yang baru Prabowo gitu ya, sedang menyusun kabinet gitu ya, di DPR-nya gonjang-ganjing begini gitu. Ada nggak ya dampaknya gitu? Menurut saya ada. Kalau eskalasi yang ada sekarang itu tidak benar-benar di-maintain dengan baik sama partai politik dan para elitnya. Kalau misalnya partai politik tetap memilih gitu ya, berjarak dengan masyarakat, berjarak dengan suara masyarakat, bagi saya eskalasinya bisa kemana-mana nih, kan gitu. Dan itu yang kita tidak inginkan. Karena sebenarnya tanpa ini, sebenarnya transisi sedang berjalan dengan smooth, gitu loh. Pak Jokowi sedang mempersiapkan beberapa spot untuk pemerintahan Pak Prabowo misalnya, dan transisi yang smooth itu kita butuhkan gitu untuk stabilitas politik. Karena itu bagi saya konflik yang ada sekarang itu sebenarnya bisa dihindari dan harus dihindari oleh partai politik. Karena yang akan rugi justru nanti juga adalah pemerintah yang akan datang gitu ya. Karena pemerintah yang sekarang kan juga akan berakhir sebentar lagi gitu. Dan dalam waktu 2 bulan bagi saya ini terlalu costly apa yang terjadi saat ini. Toh juga misalnya kalau tadi ada ketakutan soal konsolidasi dan sebagainya, tidak apa-apa bertanding saja gitu loh. Kalaupun misalnya sudah ada komitmen, saya juga ada semacam keraguan apakah mereka partai politik yang sudah berani sebenarnya berjabat tangan, berkoalisi, mencalonkan 1-2 orang mau mundur dari kesepakatan itu. Karena kan memang insentif yang mereka inginkan itu bukan insentif kepala daerahnya, tapi insentif berkoalisi dengan pemerintahan selanjutnya. Itu yang dicari kan sebenarnya. Nah, salah satu instrumennya adalah dengan mendukung pasangan calon di level pilkada ini yang sekiranya semuanya sepakat lah, gitu, punya kesamaan insentif. Nah, bagi saya tentu saja apabila eskalasi ini makin tinggi dan juga masyarakat semakin antipati, kita masih menunggu bagaimana respon dunia usaha misalnya. Kita masih menunggu respon market misalnya seperti apa. Karena kan lagi-lagi yang dipertontonkan ini tidak hanya soal pencalonannya saja, tapi kan juga ternyata ada isu-isu lain yang berdampingan di situ. Bagaimana ternyata kepercayaan tadi terhadap institusi legislasi kita, institusi legislatif kita seperti apa. Yang namanya bisnis kita butuh confidence terhadap bagaimana tata kelola pemerintahan kita. Lalu juga hal yang lain adalah bagaimana cara partai politik menjalankan mesin politiknya dan bagaimana para politisi itu menggunakan wewenang mereka. Orang akan melihat, investor akan melihat semua program-program yang selama ini dibicarakan misalnya pemerintahan ke depan akan dilihat mulai dari sekarang. Karena publik sudah melihat dari sekarang apa kira-kira bentuk pemerintahan, bentuk politik yang akan mereka nikmati 5 tahun ke depan. Kalau cara-cara seperti ini yang mau dilakukan, bagi saya ini kan nuansa koersinya yang lebih besar ketimbang misalnya sekedar konsolidasi saja. Ini kan nuansa koersi politik, pengikatan satu sama lain, partai politik terkunci dan sebagainya. Karena itu yang bisa membawa kita keluar dari situasi ini, menjaga lagi stabilitas adalah partai politik sendiri gitu. Mereka lah sebenarnya bisa membawa kita keluar dari situasi ini. Mereka yang kira-kira punya kesempatan untuk memajukan calon, berikanlah calonnya gitu kan. Kalau misalnya itu tidak bisa atau sudah terkunci di satu provinsi, kita masih banyak provinsi lain, kita masih banyak daerah lain. Salah satu kekecewaan saya. Yang terkunci di mana tuh kira-kira? Kenapa? Yang terkunci di mana tuh? Misalnya di daerah Jakarta misalnya. Sudah ada konsolidasi yang terjadi toh. Dan partai politik misalnya sekarang diskusinya adalah ada beberapa partai misalkan PKS saya misalnya. Dia sudah mengatakan kami ya itu rasionalitas politik kami. Misalnya seperti itu. Apakah mereka bisa mengganti keputusan politiknya dengan apa yang terjadi di MK? Ya, kita bisa berdebat, tapi mungkin kemungkinannya kecil sehingga orang fokus pada partai seperti PDIP misalnya yang diberikan kesempatan. Tetapi regardless bagi saya Mbak Vivi, kepemimpinan ke depan, pembangunan siapapun presiden sebenarnya itu sangat membutuhkan peran dari daerah. Nah, kita nih jadi seakan tidak membicarakan daerah sama sekali di pilkada. Yang kita bicarakan masih soal apa yang terjadi di nasional dan itu sebenarnya menjadi kekecewaan masyarakat juga gitu. Karena akhirnya pilkada yang seharusnya membawa isu-isu daerah tidak naik ke permukaan isunya, yang kita lihat sekarang justru menjadi drama yang sebenarnya lagi-lagi bisa dihindari apabila partai politik mau mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK. Ya, gitu. Oke. Ini
menarik sekali ya, apalagi kalau misalnya ini satu isu di mana sepertinya semua rakyat Indonesia terlibat gitu ya. Kita udah seharian ini melihat begitu banyak, apalagi di media sosial gitu ya, Garuda Biru dengan peringatan darurat gitu ya. Kemudian mahasiswa sudah turun ke jalan gitu. Ini saya buka aja, terserah siapa mau kasih komentar di sini ya, Mas Arya, Mas Niki atau Mas Gani. Sampai di mana gini kira-kira rakyat Indonesia tuh mau terus bersuara mengenai hal ini? Apakah ada ambang batasnya di mana kemudian mereka akhirnya this is okay gitu ya? Ataukah kemudian ada ambang batasnya sehingga mereka benar berontak seperti kata Mas Niki tadi gitu ya? Ini gimana? Mas Gani boleh? Saya mungkin membandingkannya dengan aksi massa terbesar sebelum ini, yaitu waktu 2019. Waktu itu adalah gerakan penolakan terhadap RUU KUHP waktu itu ya. Kita bisa bandingkan dengan komparasi simpel sebenarnya. Pertama, masyarakat sipil terkonsolidasi pada saat itu, mahasiswa semuanya turun ke jalan, ada dukungan dari sivitas akademika misalnya, dan para misalnya scholar dan ilmuwan juga terus serta mendukung itu. Jadi terjadi konsolidasi besar. Pada saat itu, aksinya bisa dikatakan pada saat itu ya, berhasil. Nah, berhasilnya itu kenapa? Berhasilnya karena ada penundaan yang dilakukan oleh DPR. Meskipun beberapa waktu berselang disahkan juga gitu. Dan kemenangan itu adalah kemenangan partai politik. Kenapa? Karena dia bisa membuat energi gerakan itu dia tunggu dulu sampai surut baru dia sahkan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang ada perbedaan krusial Mbak Vivi, yaitu waktu. Makanya saya bilang apa yang terjadi hari ini currency-nya itu waktu sekarang. Waktu yang begitu mahal. Karena itulah balik dan partai politik berusaha secepat mungkin gitu mengesahkan dan membahas dan mengesahkannya. Karena mereka sadar waktu mereka juga sangat tipis. Siapapun yang ada di belakang ini sadar bahwa waktunya sangat tipis, ya kan? Kalau misalnya mereka tidak mengesahkan itu, tentu saja kan MK yang akan dipakai putusan MK. Tapi kalau misalkan mereka berani misalnya mengesahkan RUU juga, kan harus lihat time frame-nya. Makanya orang akan bilang beberapa skenario misalnya, apabila mendekati 27 atau tidak nih. Semakin mendekati 27, semakin sulit juga ada perlawanan balik dari masyarakat sipil misalnya untuk JR dan sebagainya. Ini kan kalkulasi politik Mbak Vivi. Jadi menurut saya, tensinya akan panas sampai tanggal 27. Gitu ya. Apakah di jalan atau tidak, yang pasti sampai 27. Dan satu-satunya lagi-lagi yang bisa mengurangi tensi tersebut, gitu ya, belajar dari sebelum-sebelumnya, adalah DPR sendiri. Gitu. Dan apakah stamina masyarakat, kan ini penting nih, stamina masyarakat bisa sepanjang itu, bagi saya, kalau time frame-nya hanya sampai tanggal 27, mungkin saja staminanya besar. Karena dibandingkan dulu, kita tidak punya time frame tuh waktu RUU KUHP. Jadi pergerakannya ya sampai kapan kita tidak tahu, endingnya sampai kapan kan. Nah makanya staminanya bisa gampang pudar. Tapi yang sekarang berbeda, kita bergerak pada constraint waktu yang jelas. gitu. Sehingga detik demi detik, menit demi menit kita lagi ngobrol begini, bagi saya semua harus berkalkulasi secara rasional, secara mawas diri, karena yang kita resiko yang kita hadapi bersama adalah instabilitas, dan kita sama-sama mau transisi pemerintahan ini berjalan dengan mulus. Okay. Isu publik apapun dari RKUHP, Cipta Kerja sampai dengan hari ini itu membutuhkan politik stamina yang betul-betul full. Artinya setiap warga negara harus terbiasa membahas isu publik di ruang publik. Dan hari ini kita bisa menyaksikan bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat sipil membicarakan isu itu, dan itu meluas sehingga menjadi gerakan semesta. Dan hari ini menjadi simbol penting bagi penguasa bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan kekuasaannya. Karena mereka diawasi oleh masyarakat sipil. Seperti itu. Oke. Ya, saya mungkin nambahin dikit ya. Saya kira dalam hal putusan MK ini, yang memicu protes sosial di masyarakat itu sebenarnya banyak pihak yang berkepentingan. Berkepentingan untuk memastikan situasinya lebih cepat terkendali. Pak Jokowi butuh situasinya cepat membaik karena dia menginginkan transisi yang smooth. Karena tentu dalam pencapaian 10 tahun ini tentu beliau tidak ingin itu berantakan justru di ujung pemerintahannya. Pak Prabowo berkepentingan juga supaya situasinya lebih stabil
Karena dia menginginkan pertama stabilitas di level elit. Sejauh mana partai koalisi bisa satu suara, bisa solid dalam pemerintahannya. Dan yang lebih penting, dia butuh stabilitas di sisi masyarakat. Kalau situasi ini pada ujungnya terjadi instabilitas, tentu juga akan berbahaya bagi pemerintahan baru. Dan juga apa yang tadi kan disampaikan, pasar lebih berbahaya lagi, karena tentu pemerintahan baru butuh confident dari sisi market untuk memastikan investor masuk, pertumbuhan baik, program-program strategis dilakukan. Jadi baik Pak Jokowi, baik Pak Prabowo, dan tentunya masyarakat butuh supaya ada kepastian yang lebih cepat. Apakah DPR membatalkan pengesahan rancangan undang-undang pilkada ini? Dan kita berharap ini masih ada waktu, paripurnanya belum dilakukan. Kita sangat mendorong DPR untuk membatalkan pengesahan undang-undang itu karena memang sangat berisiko ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan karakteristik orang yang unjuk rasa itu sangat bervariasi sekali. Ada sinias, ada komika, ada artis, ya, ada masyarakat sipil, mahasiswa gitu ya. Jadi karena ini kepentingan bersama, kita meminta para DPR untuk berpikir ulang dan juga untuk membatalkan pengesahan ini. Saya kira itu bisa yang membuat kondisi kita lebih stabil menjelang akhir pemerintahan ini. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, ini juga saya buka terserah siapa yang mau berkomentar. Bagaimana harapan kita dengan melihat keadaan sekarang ini? Apakah kita masih bisa berharap banyak terhadap demokrasi Indonesia yang lebih baik di kemudian harinya? Mungkin pada level teknis ya, bukan pada level teknis, pada level aspek yang lain. Kalau kita menggunakan salah satu ukuran demokrasi yang baik itu adalah terlembaganya partai oposisi dan kelompok oposisi, saya kira situasinya nggak akan berbeda jauh ya. Karena di akhir pemerintahan Pak Jokowi, dukungan terhadap pemerintahnya di atas 50%. Dan sekarang kalau kita lihat di masa Pak Prabowo, kecenderungan untuk mengakumulasi koalisi itu juga sangat terbuka dan sangat besar. Mungkin hanya menyisakan PDI Perjuangan di luar gitu ya. Jadi kalau kita lihat what next, apakah demokrasi kita akan membaik atau tidak? Kalau kita lihat bagaimana kontrol parlemen terhadap pemerintahan baru, saya kira situasinya nggak akan berubah banyak. Oke. Ada lagi yang mau? Saya ingin nambahin sedikit. Iya, silakan Mas Niki. Barangkali demokrasi itu bisa mundur, bisa stagnasi, barangkali seperti itu. Tapi demokrasi tidak akan pernah mati. Itu yang pertama. Sepanjang setiap warga negaranya merawat ruang publik dan merawat akal sehat, maka demokrasi itu mungkin akan ditindas, tapi tidak akan pernah mati. Begitu. Luar biasa, Mas Niki. Mas Gani, silakan ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit aja ya, Mbak. Kalau kita lihat sejarah politik kita kan sebenarnya kenapa demokrasi menjadi mungkin di Indonesia, itu kan karena kelas menengahnya. Kelas menengah tuh kalau dalam literatur tidak serta-merta dalam konteks ekonomi sebenarnya, tapi kan sebenarnya kaum terdidiknya. Dalam sejarah kita, pergolakan-pergolakan demokratisasi itu terjadi karena ada dorongan dari masyarakat sipil, gitu. Karena itu sebenarnya di luar perdebatan soal ada atau tidak adanya oposisi, bagi saya potensi utama demokrasi yang menjadi mungkin di Indonesia adalah masyarakat sipilnya. Dan kita selalu melihat bahwa masyarakat sipil itu dalam titik nadir tertentu tidak pernah diam, gitu. Dan mereka akan selalu muncul, suara-suara itu akan selalu muncul. Apalagi di iklim yang sebenarnya harusnya demokrasi, gitu ya. Nah karena itu bagi saya masyarakat terdidik, munculnya kelas-kelas ekonomi baru itu sebenarnya adalah peluang untuk menjaga atau menyemai gitu ya potensi-potensi demokrasi yang ada. Mungkin banyak yang sudah terikat dengan politik masa lalu misalnya, banyak yang sudah terikat dengan misalnya jual beli kepentingan gitu ya. Tetapi saya tetap melihat bahwa apa yang kita lihat hari ini juga gitu ya, potensi oposisi itu selalu datang dari masyarakat. Dan itulah yang harus membuat demokrasi sehat. Tinggal bagaimana para elit dan politisi itu mau berjiwa besar gitu ya, untuk mengatakan bahwa negara ini dikelola tidak hanya oleh elit, tapi juga oleh masyarakatnya. Luar biasa. Baik,
Terima kasih banyak nih Mas Arya, Terima Mas kasih, Niki, Mbak Mas Niki. Gani. Terima kasih juga untuk semua pemirsa dan pendengar kita yang sudah join selama episode kali ini. Pesan terakhir mungkin kita kawal bersama semua proses menuju Pilkada Serentak 2024 dan pada saat yang sama kita juga kawal demokrasi Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Safia Muhibat, sampai ketemu di episode CSI Spotlight berikutnya.